Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Vivit Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari manajemen menurut Robbins dan Coulter, serta fungsi manajemen menurut George R. Terry, dan juga akan menjelaskan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi manajemen menurut Robbins dan Coulter. Menurut Robbins dan Coulter, manajemen adalah kegiatan mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan orang atau divisi, sehingga kegiatan mereka dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Ilmu manajemen bisa dibilang sebagai ilmu universal dalam perusahaan, karena dapat dikatakan jika manajemen diperlukan dalam segala jenis tipe dan ukuran perusahaan, dalam segala tingkat area kerja di dalam perusahaan. Ilmu manajemen diperlukan karena setiap perusahaan divisi dan individu harus membuat rencana, melakukan pengorganisasian, memimpin, dan melakukan kontrol. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen menurut George R. Terry. George R. Terry 1958 dalam bukunya yaitu Principle of Management membagi 4 fungsi dasar manajemen, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling, pengawasan. Oke, yang pertama yaitu planning atau perencanaan. George R. Terry dalam bukunya Principle of Management mengemukakan tentang planning, bahwa perencanaan adalah memiliki fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang, dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya yaitu Principle of Management mengemukakan tentang organizing, bahwa pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja, dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Menurut George R. Terry dalam bukunya Principle of Management mengatakan bahwa penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pemimpinan. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Kontrol merupakan peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Pembahasan selanjutnya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa BPRS itu? Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, secara singkatnya, BPRS itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. BPRS juga memiliki beberapa proyek unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat. Contohnya adalah beberapa jenis produk di BPRS adalah yang pertama tabungan yang terdiri dari akad wadiah dan akad mudharabah. Yang kedua, BPRS juga memiliki beberapa pembiayaan dengan berbagai macam jenis akad sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga adalah deposito untuk simpanan berjangka tentunya yang menghasilkan estimasi bagi hasilnya menguntungkan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dapat kita definisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya sama seperti perbankan syariah. Pada tahun 1992 melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, operasi pada perbankan syariah diperkaya dengan operasi berdasarkan prinsip Islam yaitu bagi hasil. Tentu masih banyak tantangan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat, tentunya perbankan. Nah, untuk itulah BPRS hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pembiayaan dan pendanaan.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.